Sejak kapan Grace Natali pakai jilbab se-Islamik itu gitu ya? Ini yang kemarin-kemarin teriak-teriak politik identitas mana gitu ya? Mana gitu? Lo kalau pakai peci, pakai jilbab begitu, pakai koko, pantasnya ke musola, bukannya belusukan ke warga-warga gitu. Orang kalau soal Pak Anies dibilangnya politik identitas, dageran dia keliling ada pakai topi, yang perempuan pakai hijab. Kena RU2 aja jarang mau mainin politik identitas. Pesan saya mas, hati-hati kalau mau masuk gorong-gorong. Karena saya dengar dan lihat di medsos, sekarang ini banyak orang yang suka nutup gorong-gorong kalau ada yang masuk ke situ pas deket-deket masa kampanye. Entah kenapa, tapi ada yang bilang karena trauma masa lalu. Ini kan yang mau sama Anies tuh kan Kaesang nih. Tapi pasti ujung-ujungnya di framing nih, persis kayak Gibran kemarin. Semua juga rebutan Gibran, tapi Prabowo yang dapet. Makanya pendukung Anies, pendukung Ganjar rese, karena nggak bisa dapet Gibran. Kocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Sebentar lagi teman-teman semua, rakyat Jakarta akan memilih calon gubernur. Apakah itu Pak Anies, Ridwan Kamil, atau juga Kaesang akan ikut menjadi wakil ataupun calon gubernur. Karena waktu sudah dekat, akhirnya mereka sudah mulai untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Begitupun dengan Kaesang yang sepertinya sudah mulai keliling untuk mengenalkan diri kepada masyarakat bahwasanya Kaesang ini mencalonkan sebagai gubernur ataupun wakil gubernur. Nah, yang akhirnya dikomentari oleh netizen di mana beliau menggunakan peci dan juga Grace Natali menggunakan jilbab. Apakah ini dinamakan politik identitas yang selama ini disematkan oleh Pak Anies Baswedan? Kenapa kok malah justru sekarang diikutin? Hehehe. Untungnya rakyat Jakarta ini pinter-pinter ya. Sebenarnya track record rekam jejak itu yang paling penting dilihat. Jangan penampilannya saja, tapi pengalamannya. Apakah yang akan maju ini benar-benar orang yang capable di situ, orang yang memang punya kemampuan di situ, atau justru hanya ikut-ikutan saja? Maka dari itu kita harus menjadi pemilih yang cerdas, terkhusus untuk rakyat Jakarta. Oke teman-teman semua, langsung aja kita lihat videonya. Mulai muncul. Aku khawatir lagi. Lu harus lihat, ada yang aneh nggak nih dari foto ini ya? Menjelang Pilgub DKI Jakarta, lu lihat nih, sejak kapan ya? Sejak kapan Kaesang pakai baju koko, pakai peci? Sejak kapan Grace Natali pakai jilbab se-Islamik itu gitu ya? Sejak kapan? Ini yang kemarin-kemarin teriak-teriak politik identitas mana gitu ya? Mana gitu? Lo kalau pakai peci, pakai jilbab begitu, pakai koko, pantasnya ke musola, bukannya belusukan ke warga-warga gitu. Ini yang jadi masalah ketika orang pakai peci ke musola, lu jadiin bahan omongan ya? Lu jadiin bahan omongan. Ketika orang pakai kemeja masuk gorong-gorong, lu bangga-banggain. Ini udah lagi salah nih mindset-mindset kayak begini nih, tolol. Gue cuma menitip pesen nih ya, buat lawannya Mas Kaesang di DKI Jakarta. Nggak usah pakai nanya kebijakan polusi pas debat, nggak usah ya. Tanya aja ya, sekelas tanyaan interview kerja ya. Emang udah apa yang Bapak lakuin sehingga Bapak terlalu percaya diri untuk menjadi gubernur DKI Jakarta? Itu satu. Terus tanya lagi, emang Bapak udah tahu orde baru itu apa? Coba cari tahu dulu Pak. Nah itu aja udah ya. Lagian ada-ada aja. Kirain ini aja nggak ada yang teriak-teriak politik identitas. Kemarin aja orang sholat. Poncerme lagi mainin politik identitas. Lo tau gak Poncerme? Adanya bliming sayur. Keliling pakai topi kayak gua. Ditemenin sama siapa tuh? Yang partai kebun kosong. Yang cewek tuh, si yang belakangnya li, tahu kan lo? Orang kalau soal Pak Anies dibilangnya politik identitas, dageran dia keliling ada pakai topi, yang perempuan pakai hijab.
Kena RU2 aja jarang mau mainin politik identitas. Pokoknya begini dah, masyarakat Jakarta itu pemilih pintar. Percuma lu pakai topeng juga orang pada tahu, ya enggak? Bener nggak? Betawi Jakarta nih bos, Jakarta saing dorong. Ya bener banget Bang Coki ya. Mudah-mudahan rakyat Jakarta juga paham lah ya apa yang dilakukan. Tentu nanti ketika memilih, jadi bisa memilih gitu siapa yang pantas dan layak untuk dipilih. Jangan sampai salah pilih lagi nih. Apalagi yang udah pernah memimpin Jakarta, Pak Anies Baswedan, gak diragukan lagi. Maka dari itu pilih dia. Kayaknya udah mulai rame nih. Pilgub udah mau dimulai nih. Banyak orang-orang daerah tuh ngusung Pak RK katanya. Ngapa-ngapa, silakan. Ingat, buat anak-anak The Jack nih. Nih, terkhusus buat anak-anak The Jack Persija Jakarta. Kalau sampai Pak RK mimpin DKI Jakarta, ntar ditanya sama orang, DKI dulu apa Persib dulu? Pasti milihnya Persib ya. udah pasti dah. Jadi begitu. Kalau gue sih bukan penggiringan, emang Pak RK kalau ditanya kayak gitu. Jadi kalau bisa mah Pak Anies aja ya yang udah bikinin jis, walaupun jisnya disandera. Kampung Bayam juga disandera tuh sama orang. Pak Anies oke? Siap. Kaisang Pangarep, putra bungsu Bapak Jokowi ini sekarang sudah mulai sibuk belusukan. Pesan saya mas, hati-hati kalau mau masuk gorong-gorong. Karena saya dengar dan lihat di medsos, sekarang ini banyak orang yang suka nutup gorong-gorong kalau ada yang masuk ke situ pas deket-deket masa kampanye. Entah kenapa, tapi ada yang bilang karena trauma masa lalu. Saya baca dan dengar kalau Mas Kaisang katanya mau jadi cawagup Jakarta. Pengennya jadi cawagupnya Anies Baswedan. Ya, kalau Mas Kaisang mau sih boleh-boleh aja. Tapi pesan saya buat Pak Anies Baswedan, jangan mau Pak Anies, mendingan Bapak balik ngajar lagi aja. Itu jauh lebih terhormat. Kalau menurut pernyataan Ketua DPW PKB Jakarta yang mau menjadikan Kaisang sebagai cawagupnya Anies Baswedan, dia bilang kalau pemimpin di Jakarta itu tidak perlu pintar. Kalau menurut saya, bukannya Mas Kaisang itu nggak pintar, cuman masih banyak aja yang lebih pintar dan pantas untuk mendampingi Anies Baswedan. Lagian, ngapain sih Mas Kaisang berlaga di Jakarta? Jujur, saya sebagai warga Jakarta nggak serak aja kalau Mas Kaisang jadi cawagup Jakarta. Bukannya saya ngelarang loh mas, lagian mana bisa juga saya ngelarang Mas Kaisang. Orang peraturan usia kepala daerah aja bisa dirubah sama MA. Mana mungkin saya yang jelata ini bisa ngelarang-larang Mas Kaisang kan? Cuman gak usah di Jakarta lah mas, kan Indonesia itu luas, ada 38 provinsi. Mas Kaisang tinggal pilih mau jadi cawagup di 37 provinsi manapun. Tapi gak usah di Jakarta lah. Kenapa gak jadi cawagup di Kalimantan Timur aja? Cocok tuh, kan nanti IKN juga adanya di Kaltim. Nanti IKN itu katanya bakalan jadi lebih keren daripada Jakarta. Ya gak tahu kapan. Tapi apa mas gak minat jadi cawagup di Kaltim? Itu pun kalau warga Kaltim mau menerima Mas Kaisang. Atau kalau Mas Kaisang mau dekat dengan Jakarta supaya gampang ke mall, cocok tuh jadi cawagup di Banten. Karena katanya komika Marcel Widianto mau jadi calon wakil wali kota Tangsel. Nah, kan cocok tuh Mas Kaisang jadi cawagup Banten, calon wakil wali kota Tangselnya Marcel Widianto. Marcel kan lucu, Mas Kaisang unyu-unyu. Pas lah. Tapi sekali lagi, kalau warga Banten dan Tangsel mau menerima, coba deh Mas Kaisang ngomong sama bapaknya kalau Mas Kaisang itu maunya jadi cawagup di Banten aja. Saya yakin pasti bapaknya bisa bantu. Gak usah jadi wagub Banten yang cuman butuh suara regional. Orang kemarin aja kakaknya Mas Kaisang bisa kok jadi wapres, iya kan? Ya, mudah-mudahan Mas Kaisang mendengar dan bisa bijaksana menyikapi suara saya sebagai warga Jakarta. Dan terakhir pesan saya untuk semua rakyat Indonesia di provinsi manapun,
Bijaklah dalam memilih pemimpin kalian, karena janji itu tidak bisa dimakan, dan bansos itu sehari juga habis. Tapi pemimpin yang kalian pilih minimal baru 5 tahun bisa diganti. Salam semangat antitesa 24. Ya bener juga ya, gue juga kaget sih dengar berita Marcel Widianto akan jadi wali kota. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Ini apa nggak ada lagi orang yang cocok gitu loh untuk mengisi kekosongan itu? Kenapa sih nggak orang-orang yang pinter saja, orang-orang yang memang punya kemampuan di situ gitu loh? Seperti kita tahu kan memang kalau Bang Marcel ini kan stand up komedi yang pinternya ilmunya itu untuk menghibur masyarakat gitu loh, untuk bikin orang ketawa. Lah nanti suruh nggarap kota, aduh gimana coba? Halo guys, hari ini Partai Gerindra resmi mencalonkan Marcel Widianto, komika itu, menjadi calon wali kota Tangerang Selatan. Ya, tanpa bermaksud mengecilkan siapapun atau menyepelekan siapapun. Kalau alasannya demokrasi, ya kan selalu alasannya kan demokrasi ya. Kan dalam demokrasi semua orang berhak gitu ya, ikut dalam kontestasi pemilihan apapun gitu, dalam tingkat apapun. Benar sekali. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa dalam demokrasi itu harus ada meritokrasi. Jadi seseorang ya dipilih seharusnya berdasarkan kapabilitasnya, berdasarkan kemampuannya. Dilihat dari mana kita melihat itu semua? Dari rekam jejaknya, dari apa saja sudah dia lakukan, leadership yang sudah dia tunjukkan, gitu ya, gagasan-gagasan yang dia berikan, sehingga menjadikan dia layak untuk ikut dalam sebuah kontestasi pemilihan. Nah, di satu sisi kita lihat ada satu pemilihan RT di Palembang. Jadi ada 2 orang doktor. Jadi, kalau tidak salah namanya yang satu Dr. Saleh Hidayat, lalu satunya Dr. Insinyur Haji Ibnu Aziz kalau tidak salah. Nah, mereka ini dosen dan wakil rektor bahkan. Dan mereka ikut kontestasi ketua RT. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang diuntungkan adalah masyarakatnya. Karena 2 orang ini sudah jelas secara meritokrasi punya kemampuan, punya kapabilitas yang mumpuni untuk menjadi seorang ketua RT. Mereka dosen berpuluh tahun gitu ya. Sudah sangat berpengalaman dalam leadership, kepemimpinan di kampus, pengajaran dan sebagainya. Jadi siapapun yang menang, yang diuntungkan sebenarnya adalah memang masyarakatnya. Nah, mereka ini juga sama seperti proses-proses pemilihan yang lain gitu, melakukan visi misi menyampaikan visi misinya gitu ya. Yang satu punya visi misi untuk membangkitkan kembali Karang Taruna sebagai sarana untuk regenerasi kepemimpinan. Yang satunya berlandaskan pada pengabdian kepada masyarakat, bahwa menjadi ketua RT adalah wujud dari implementasi dari pengabdiannya kepada masyarakat. Nah, seharusnya mungkin Marcel dicobalah dari tingkat yang ini dulu, agar kita bisa melihat kapabilitasnya, kemampuannya, dan ini bisa menjadi langkah awal bagi Marcel untuk mempunyai rekam jejak yang bagus dalam kepemimpinan. Jangan sampai orang berpikir bahwa asal dekat dengan penguasa, maka kita bisa jadi apa aja. Salam. Betul sekali apa kata abang ini ya. Seharusnya Bang Marcel mencoba dulu dari tingkat yang paling bawah lah ya, ketua RT dulu ya. Jadi Pak RT dulu, nanti kalau udah bisa langsung jadi Pak Lurah, barulah ke arah situ gitu loh. Gue personally lebih percaya Hitler mati di Garut dibanding percaya Jokowi bakal pulang ke Solo pasca beres jadi presiden. Gue jujur greget banget ngelihat narasi pilkada sekarang di mana-mana adalah orang Jokowi versus PDIP lah, orang Jokowi versus Anies lah, orang Jokowi versus siapa lah. Kan jadinya kabur substansi dan gagasan yang bisa kita kulitin dari calon kepala daerah. Rakyat akhirnya disibukin untuk mikirin ini orangnya Jokowi apa bukan. Penting amat sih Jokowi. Ada nama Kaisang di DKI, ada nama Bobi di Sumatera Utara, ada nama Ahmad Lutfi di Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Ini kan yang mau sama Anies tuh kan Kaisang nih. Tapi pasti ujung-ujungnya di framing nih, persis kayak Gibran kemarin. Semua juga rebutan Gibran, tapi Prabowo yang dapet. Makanya pendukung Anies, pendukung Ganjar rese, karena nggak bisa dapet Gibran. Kocak. Fenomena politik ini sebenarnya bisa dijelaskan dalam konsep politik Jawa yang ditulis dalam bukunya Benedict Anderson yang berjudul Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia. Dalam buku ini menjelaskan bahwa politik ala Jawa
adalah memusatkan kekuatan pada satu pihak, satu orang, yaitu Sang Raja Jawa. Sang Raja akan memusatkan kekuatan pada dirinya agar dia menjadi kekuatan tunggal untuk pengaruh politik dalam dirinya. Jokowi ya kita tahu lah, dia sangat raja wannabe banget kan, siap si paling raja. Dan memegang teguh banget konsep politik Jawa ini. Gak heran, dia praktekin langsung teori ini. Jadi percaya, Jokowi bakal kembali ke Solo pasca Demis jadi presiden. Lo percaya? Gue sih enggak. Jokowi aja masih cawe-cawe di pilkada, masih pengen ngerebut Golkar, anaknya ditaruh jadi ketum PSI, anaknya jadi wapres, masih ngebet aktif di Presidential Club, dan lain sebagainya. Udahan yuk Pak D, coba contoh negara-negara lain. Obama Demis bikin Yayasan Foundation. Jose Mujica di Uruguay beres aktif di bidang pertanian. Mary Robinson di Irlandia aktif jadi komisaris PBB di bidang HAM. Dan banyak mantan presiden lainnya di dunia. Lagian pula, kalau kita lihat timeline KPU, nanti di pilkada, Jokowi itu udah nggak jabat lagi loh di bulan November. Udah kayak abang-abang kampus aja ya. Berkuasa, terus udahan, nganggur, gangguin junior-juniornya, gangguin adinda-adindanya. Ayo dong, Pak Denny, masa merusak demokrasi sampai nanti demisioner juga masih pengen merusak demokrasi? Kalau kata Eric Olim nih pada Jokowi, ingat. Ini bukan era lo lagi. Gue suka nih yang terakhir nih. Ini bukan era lo lagi. Ya yang pasti bakal seru ya ini pilkada DKI. Jadi jangan kemana-mana kalian semua, tetap stay tune only untuk ikutin terus ya, pantau terus siapa yang akan maju dan siapa yang pastinya akan kita pilih. Karena tentunya kita memilih harus dengan ini nih, kita harus lihat siapa dia yang kita pilih. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup. Jangan lupa untuk berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.